Bener gak sih kita lebih takut ngomongin uang daripada soal cinta? Apa karena cinta bisa dibumbui harapan, tapi uang terlalu pahit buat ditelan bareng kenyataan? Aku pernah duduk di circle tongkrongan yang udah akrab banget. Bahas apa aja bebas. Dari cinta satu arah, LDR, sampai mantan yang tiba-tiba ngundang nikahan. Seru banget. Semua bisa jadi bahan ketawa. Tapi waktu aku nyeletuk, masih pada pakai pay later gak sih? Langsung pada diam semua. Kayak ada yang pencet remote mute. Padahal sebelumnya bahas drama percintaan sampai nyerempet topik toxic relationship aja bisa aja ketawa ngakak. Kenapa ya bahas cinta yang absurd bisa, tapi giliran ngomong duit semua langsung ngelirik gelas. Padahal ya, di kehidupan nyata orang lebih mungkin stres karena saldo kosong daripada karena jomblo. Tapi herannya kita lebih nyaman bilang aku tuh gak pernah bisa move on dari dia daripada bilang aku gak punya dana darurat. Mungkin karena dari kecil kita diajarin jangan terlalu mikirin uang. Yang penting tuh hati, bukan harta. Tapi kenyataannya yang gak punya uang malah sering gak dihargai. Kita tumbuh dalam budaya yang bilang, ngomongin duit tuh pamali, ngomongin gaji tuh gak sopan, ngomongin utang aib keluarga. Padahal justru karena gak dibahas, akhirnya jadi meledak. Aku punya temen pacaran 5 tahun, gak pernah bahas uang. Soal mimpi iya, soal anak nanti sekolah di mana iya, tapi soal nabung berapa sebulan, tabungan gabungan buat nikah, atau siapa yang masih punya cicilan semuanya di skip. Lalu hari pernikahan datang dan mereka baru sadar mereka gak cuma nikahin satu sama lain, mereka juga nikahin masalah finansial yang gak pernah mereka omongin. Kita suka denial, ngeles pakai kalimat sakti, masih muda, nikmati aja dulu. Gaji segini gak bisa lah investasi. Ngapain mikirin uang, hidup tuh udah capek. Padahal semakin kita gak ngomongin, semakin besar lubang yang kita gali. Ngomongin uang itu bukan berarti kamu matre. Itu artinya kamu peduli sama diri kamu sendiri, sama masa depan kamu, sama orang yang kamu sayang. Biar gak jalan bareng tapi arah finansialnya beda jalur. Jadi ya, aku lebih milih dituduh perhitungan daripada hidup dalam perhitungan terus-terusan. Karena cinta boleh buta, tapi rekening gak pernah bohong. Banyak orang takut ngomongin uang karena ngerasa malu, merasa belum cukup, terlalu banyak banding-bandingin hidup sama orang. Padahal yang kamu bandingin itu mungkin juga lagi berjuang, cuma lebih jago nyembunyiinnya. Makanya kita perlu lebih sering cerita, ngobrol, bahas, karena semakin kita bungkam soal uang, semakin besar kemungkinan kita tumbuh dengan luka yang gak kelihatan. Luka dari tekanan finansial yang gak pernah selesai. Hari ini kamu mungkin lebih gampang bilang, aku sayang kamu, daripada bilang, aku belum punya dana darurat. Tapi besok, saat masalah mulai datang, saat pasangan kamu sakit dan butuh biaya, saat kamu harus ambil keputusan besar, pindah kerja, punya anak, bantu orang tua, kamu bakal sadar bahwa cinta yang dewasa itu bukan cuma yang romantis, tapi juga realistis. Jadi, kalau kamu sekarang lebih takut ngomongin uang daripada cinta, mungkin udah waktunya nanya, kamu sayang dia, tapi udah siap belum hidup bareng dalam realita? Karena cinta itu indah, tapi saldo rekening itu nyata. Dan hidup bahagia butuh dua, rasa dan rencana. Terus sekarang harus gimana? Mulai dari hal yang paling simpel, berani ngomongin uang. Bukan berarti tiap ketemu temen, kamu langsung nanya, gaji kamu berapa sekarang? Tapi mulai dari ngobrol soal kebiasaan, soal gaya hidup, soal gimana kamu nyusun prioritas belanja dan nabung. Karena keterbukaan finansial itu bukan buat nyinyirin orang, tapi buat belajar. Biar kita nggak terus-terusan hidup dalam bubble, ngerasa sendirian sama masalah keuangan yang ternyata dialami juga sama banyak orang. Kalau kamu udah punya pasangan, jangan cuma cocok di playlist Spotify, cocokin juga divisi finansial. Coba duduk bareng, ngobrol kayak, kalau nanti nikah kita mau sewa dulu atau nabung KPR. Kamu tipikal yang hobi nabung atau tipikal YOLO banget? Kira-kira hutang kamu ada berapa? Kamu masih ngebantu keluarga secara rutin atau enggak? Emang obrolan kayak gini gak seromantis nonton Netflix sambil makan mie instan, tapi ini fondasi. Biar nanti gak kaget kalau ternyata pacar kamu tagihan pay later-nya lebih serem dari tagihan PLN. Terus pelan-pelan bangun literasi finansial. Bukan cuma nonton konten tentang cara jadi kaya sebelum umur 30 yang isinya investasi dengan modal miliaran, tapi konten yang masuk akal. Mulai dari apa itu dana darurat, gimana cara ngatur cash flow biar nggak kebobolan akhir bulan,
tabungan nikah penting atau enggak, cara nyicil hidup tanpa nyicil gengsi, dan sebagainya. Yang paling penting, berhenti menganggap uang itu hal yang jorok buat dibahas. Justru dengan dibahas, kamu bisa paham. Dengan paham, kamu bisa siap. Dengan siap, kamu gak panik saat hidup mulai ngegas. Ingat, yang bikin orang jungkir balik dalam hidup tuh bukan karena kurang cinta, tapi seringnya karena gak siap sama realita. Jadi mulai sekarang, yuk belajar ngomongin uang dengan jujur ke diri sendiri, ke orang tua, ke pasangan, ke temen. Supaya nanti saat kamu bilang I love you, kamu juga bisa bilang aku udah siap bareng-bareng nyusun masa depan, bukan cuma hidup romantis, tapi realistis. Karena di dunia nyata, bahagia bukan cuma tentang pelukan hangat, tapi juga tagihan yang bikin kepala berat. Kadang aku mikir, mungkin kita memang dibesarkan untuk percaya kalau cinta bisa menyelamatkan segalanya. Tapi gak diajarin bahwa di balik pernikahan impian ada tagihan, di balik hubungan manis ada cicilan, dan di balik senyum pasangan ada kebutuhan harian yang gak bisa dibayar pakai rasa sayang doang. Jadi sekarang, aku gak malu lagi ngomongin uang. Aku belajar pelan-pelan buat jujur soal kondisi finansial, buat ngomongin target, batas, dan kemampuan. Karena kalau hubungan itu perjalanan, ngomongin uang adalah nentuin arah, biar gak nyasar di tengah jalan. Kalau kamu juga pernah ngerasa takut bahas uang, atau pernah pura-pura kuat padahal isi dompet nyesek, berarti kamu gak sendiri. Di Finance Story, kita bahas uang kayak cerita hidup. Kadang nyebelin, kadang lucu, kadang nyelekit, tapi selalu relate. Jadi kalau kamu ngerasa ini aku banget, klik subscribe karena cerita finansial kayak gini gak akan habis cuma di satu video. Kita jalan bareng, pelan-pelan, biar nanti bukan cuma cinta yang tumbuh, tapi juga kesadaran finansial.